Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nara Sawiji. Di kesempatan kali ini saya akan buat konten review lagi tentang kolam sederhana saja lah ya. Jadi kalau sama saya tuh yang sederhana saja, nggak usah yang mewah-mewah, karena ya memang saya sukanya seperti itu. Yang saya utamakan di sini adalah kemanfaatannya gitu loh teman-teman. Ya kalau teman-teman punya pemikiran lain, monggo silahkan, tapi saya begitu adanya. Kita lanjut ke topik. Kesempatan kali ini saya akan buat konten review tentang kolam dari bahan banner. Jadi kolam tidak permanen dari bahan banner yang biasa dijual di toko terpal, toko peralatan pertanian, biasanya dijual di situ. Ada juga yang dibuatnya khusus tukang banner, biasanya dia berada di toko yang kayak terpal itu, terpal tutup truk. Nah, biasanya dia ngerakitnya di situ. Nah, di belakang saya ini, yang ini, itu adalah kolam dari banner. Banner itu beda-beda teman-teman. Ada yang jenis banner biasa, yang harga per meternya itu 5.000 sampai 7.000. Dan yang ini, yang saya pakai itu banner jenis Korea. Jadi itu beda-beda. Yang lebih bagus lagi juga ada, kayaknya kalau nggak salah itu Jerman. Jadi ada yang biasa, Korea, Jerman, terus nggak tahu lah, intinya bertingkat-tingkat dan harganya berbeda-beda. Nah, kali ini saya menggunakan yang Korea dan akan saya review. Nah, untuk yang biasa juga pernah saya pakai, tapi saya kurang merekomendasikan karena mudah banget sobeknya. Nah, tipsnya untuk memilih atau memakai banner, teman-teman ketika memesan usahakan datang langsung ke pengrajinnya. Jadi ketika mengepres, biasanya kan dipres itu loh, kalau ukurannya nggak pas, nggak ada yang sesuai dengan permintaan teman-teman, kan biasanya dibikinkan. Nah, dibikinkan itu menggunakan alat press. Nah, usahakan teman-teman di situ harus bilang berani garansi gitu loh. Jadi sananya harus bener-bener kuat, atau request bikin double press-pressan atau gimana supaya saat dipakai itu tidak copot pas dipakai itu. Karena saya juga sering kayak gitu. Jadi sudah dipakai, pas lagi ada ikannya, itunya bocor gara-gara press-pressannya lepas. Nah, meskipun itu bisa digaransi, sana bisa bertanggung jawab memperbaiki, namun kan itu jadi 2 kali kerja. Jadi harusnya kita bisa bersantai sambil memperhatikan ikan, kita harus kerja bongkar kolam, terus bawa ke sana, dipres lagi. Jadi untuk awalnya ketika teman-teman ingin menggunakan banner, teman-teman harus meyakinkan sendiri harus dipres dengan kuat gitu loh teman-teman, karena yang rawan bocor itu dipres-presannya. Nah, gitu loh tips awal sebelum membeli banner gitu loh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau ada yang kurang silakan nanti ditanyakan di kolom komentar saja, insya Allah nanti saya jawab. Oke ya. Oke, kita langsung ke TKP saja di belakang saya ini. Oke, yuk. Nah, ini kawan, ini kolamnya, kolam menggunakan baleho ya, saya sebut saja baleho, bahan baleho atau banner. Nah, ini saya untuk usaha budidaya ikan lele. Nah, ini isinya ikan lele, saya tebari 2.000 ekor ya, kalau nggak salah ya, nggak ingat. Ini dari ukuran 34, jadi masih kecil banget seperti kecebong ya. Ukuran yang belum tahu ukuran 34 seperti apa, bisa scroll di video saya ya, kan ada biasanya di situ tebar benih ukuran 34 gitu loh, nanti kira-kira ukuran seperti apa. Nah, ini banner saya, kolam saya menggunakan banner. Untuk konstruksi atau pembuatannya kolam juga cukup sederhana, nggak usah banyak-banyak biaya, nggak usah banyak-banyak barang, karena di awal tadi sudah saya sebutkan kolam saya itu nggak ada yang ribet, nggak ada yang istimewa, yang penting kuat, bisa menampung ikan gitu loh teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman nih ya. Nah, samping-sampingnya tuh kayak gini, ini menggunakan bambu. Nah, bambunya pun jaraknya nggak terlalu dekat ya, itu 2 meter satu. Ini nih, ini. Nah, ini, nah bambu mana tuh satu kan,
kita nih kosong, nggak ada bambu. Nah, ketemu lagi bambunya tuh di sana 2 meter, terus ketemu lagi di sana tuh jauh, terus ketemu lagi pojok sana tuh. Nah, terus di sini satu juga nih, yang di ini satu bambu melingkar memutar, tujuannya untuk menali atau menambat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk menambat bannernya. Nah, bahannya seperti ini kawan. Nah, ini bahan dari Korea ya, ini banner Korea. Ini harganya saya belinya itu 11.000 per meter, jadi 11.000 1 kali 1 meter gitu loh, 11.000 per 1 meter persegi. Nah, seperti ini ya teman-teman, ketebalannya segini nih. Nah, seperti ini. Jadi ini lebih awet dibandingkan dengan banner yang biasa, karena ya harganya pun bedanya 2 kali lipatnya. Kalau yang biasa tuh sekitar 5.000 sampai 7.000, kalau ini kalau nggak salah 11 apa 12 ya, pokoknya di angka itulah. Nah, untuk pembuatannya juga sederhana kayak gini. Nah, pokoknya nggak usah ribet-ribet lah kalau sama saya kayak gitu. Yang penting kuat, nggak jebol, nggak bocor sedikit. Kalau yang kayak gini nih, bocor sedikit, asal nggak sobek, asal nggak dimakan tikus, itu bisa rapat sendiri gitu loh lama-lama. Tapi kalau misalkan airnya masih jernih ya terus bocor, tapi kan nanti lama-lama ketahuan titik bocornya di mana. Nah, untuk pembuatan kolam ini saya ya seperti biasa, seperti kolam yang kemarin saya menggali ya. Jadi saya gali, nah ini kan kelihatan tuh permukaan tanahnya itu. Nah, permukaan tanahnya kan berbeda. Saya gali 30 cm. Nah, tanah bekas galiannya saya gunakan untuk tanggul-tanggul yang di samping ini nih. Nah, gitu teman-teman. Ayo kita berputar ya. Ini saya tanami cabai sampingnya. Sebenarnya ini mau saya bikin kolam lagi, cuma lagi nggak punya duit ya, nunggu. Nah, seperti ini ya, dari samping seperti ini nih kolamnya. Nggak usah yang rumit-rumit, yang penting kolamnya kuat, nggak bocor, bisa nampung ikan. Nah, nih sampingnya persis di pohon apa namanya, pohon buah apa nih namanya pohon belimbing. Nah, ini ya, ini sampingnya kayak gini, sederhana saja, tanah ketemu tanah, terus dikasih bambu satu. Nah, kalau dihitung-hitung bambunya ini paling dua lenjer bambu, nggak banyak-banyak. Nah, kalau dihitung biaya ya juga cukup murah lah, nggak usah banyak-banyak, nggak usah mahal-mahal, yang penting jadi kolam. Nah, gitu ya teman-teman. Ini kolam dari banner, harganya cukup terjangkau untuk saya dibandingkan ya, maksudnya yang lebih murah lagi juga ada. Teman-teman juga bisa menggunakan yang apa namanya, yang banner biasa, bukan yang Korea. Nah, tuh. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya tentu dari harga murah gitu ya teman-teman, harga murah. Yang kedua, kalau saya rasakan itu bahannya lebih kuat, lebih tebal. Jadi untuk samping-sampingnya bisa langsung ketemu tanah kayak gini. Ini kan ketemu tanah langsung nih, nggak ada lapisan lagi. Ini kuat teman-teman, ketemu tanah. Nah, ada kekurangannya teman-teman. Oh ya, kelebihannya satu lagi, misalkan kita bosan, ini juga bisa untuk pelapisan. Jadi untuk pelapisan seperti ini nih. Nah, ini karena bocornya udah banyak, karena kesalahan saya, harusnya nggak boleh dibongkar pasang. Kalau udah dibongkar pasang, pasti dia akan sobeknya di mana-mana. Jadi banyak sobeknya, dilem pun percuma, susah gitu loh teman-teman. Nah itu kelebihannya kayak gini. Kalau misalkan sudah nggak kepake, kita lapisi dengan plastik seperti ini ya, kolam ini kolam plastik HDPE. Nah, untuk kolam plastik HDPE, kalau nggak dilapisin kayak gini juga nggak awet, makanya kita diuntungkan dengan bekas dari banner itu sendiri. Nah, untuk kelemahannya teman-teman, nah untuk kelemahannya ini sekali pakai, jadi kalau mau masang harus bener-bener pas gitu loh. Jadi
harus diperhitungkan matang-matang kalau mau masang. Jangan sampai kita sudah masang nanti dilepas dipasang lagi, pasti itu hancur ininya. Apalagi sudah terpasang pernah direndam air kayak gini. Kalau masih baru mungkin masih oke lah, dia masih mempunyai titik kelenturan yang yang bagus, jadi nggak ada namanya getas sobek kayak gitu. Nah, tapi kalau sudah dipasang seperti ini, misalkan kita ingin mengganti kolam atau memindahkannya, biasanya kalau nggak hati-hati ini sobek, terutama di lakukan pojok nih, seperti ini kan, ini ditekuk seperti ini. Nah ini biasanya kalau kita bongkar terus pasang lagi nanti sobek teman-teman. Nah itu kelemahannya seperti itu dari kolam banner. Berbeda dengan kolam plastik. Kolam plastik dia mau dilempit, ditekuk seperti apa, dia oke. Berbeda dengan kolam banner seperti ini. Nah sekian dulu videonya, saya berusaha menjelaskan sejelas-jelasnya, semoga teman-teman nggak bingung. Jadi teman-teman yang berminat ingin membuat kolam seperti ini dengan harga yang cukup murah, ya bisa dihitung lah. Misalkan teman-teman butuh kolam lebarnya 10 meter persegi, 10 meter persegi berarti kan gampang, 10 dikali berapa harganya, tinggal dikalikan seperti itulah teman-teman, nanti kelamaan videonya. Jadi itu seperti itu, tinggal kalikan sendiri gitu loh, biayanya cukup murah. Nah gitu. Tapi teman-teman, jika teman-teman lah ini nanggung, mendingan bikin yang bagus saja, ya monggo silahkan gitu loh. Tapi saran saya juga, kalau teman-teman punya modalnya banyak, ya mending beli yang bagus sekalian, bikin yang bagus sekalian, yang permanen sekalian, supaya nggak ada kerepotan nanti di perjalanan saat pembudidayaan seperti itu. Kayak gini kan masih rentan terkena bocor, terkena hama tikus dan segala macam. Tapi alhamdulillah ini masih aman, dan doakan semoga awet ya teman-teman. Ini sudah jalan hampir 1 tahun ya, jadi udah 3 kali periode, tiga ini ya, berarti hampir 1 tahun. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Video singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Bye bye.